Tidak ada kata mati bagi seorang pedagang. Dalam kondisi pandemi seperti ini pun tetap punya jalan untuk berpikir bagaimana supaya bisa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bincang Ismi. Tentu saja di channel YouTube-nya Ismi, yaitu Ismi Channel. Nah, kali ini saya mau bincang-bincang santai bersama perwakilan dari Bali yang udah di depan saya, yaitu Bapak Masrur Makmur. Ya, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, Pak? Sehat pagi ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Aduh, luar biasa. Jauh-jauh dari Bali. Ya Pak, kami bersama teman-teman rombongan ada 12 orang. 12 orang ya? Ya, bersama-sama dalam rangka untuk memeriahkan Silatnas yang ke-13 ini. Oh, luar biasa. Tetap semangat, Pak ya. Alhamdulillah semangat, Pak. Baik. Nah, ini kesan-pesannya hari ini terkait acara gimana, Pak? Apakah luar biasa kah, atau ada apa tema atau diskusi tentang silabis dan Rakornas hari ini gimana? Alhamdulillah, every morning is inspiring. Oh, luar Setiap biasa. pagi selalu memunculkan inspirasi baru. Iya, ya. Udara Bandung apalagi, Pak ya? Iya, ini apalagi kita berada di ketinggian seperti ini, tentu cuacanya sangat fresh dan cocok buat kondisi kita sekarang ini. Tadi sempat jalan pagi, Pak? Oh, sempat kami jogging, salat subuh keliling-keliling. Aduh, luar biasa. Jadi cukup terkesan di acara di Bandung ini, Pak ya? Iya, sangat terkesan. Ya. Pertama karena kondisi cuaca yang sangat mendukung, kemudian juga pesertanya lebih banyak ketimbang dengan Silatnas sebelumnya. Ya. Dan temuan-temuan baru ketika Pak Dr. Ilham sebagai Ketua Umum menyatakan bahwa ada 3 kunci di dalam pertemuan ini, yaitu bagaimana setiap wilayah provinsi itu menyebut 3 yang menjadi program unggulan di setiap daerah. Untuk kita di Bali, pasca pandemi ini yang menonjol itu adalah handicraft, kuliner, dan sedikit di properti. Tetapi properti ini, karena kita mengetahui bahwa kebanyakan sekarang ini kebutuhan kita lebih kepada primer, makan dan minum. Ya, betul. Sehingga properti sedikit agak down. Tetapi untuk kuliner, handicraft, alhamdulillah masih tetap berjalan baik. Luar biasa. Semoga segera pulih juga, Pak ya. Iya. Dan semoga Ismi bisa membawa nilai-nilai yang ikut mendorong ini. Ya, nilai-nilai itu berlaku untuk di era milenial ini, agar supaya bisnis itu bisa eksis. Beliau memberi 3 keywords. Yang pertama itu adalah bagaimana agar supaya kita menanamkan kolaborasi. Ya. Seperti tadi itu disampaikan oleh beliau, itu pentingnya membangun networking. Jadi bisnis apapun ke depan harus tetap membangun kerjasama dengan stakeholder, baik itu yang berkaitan dengan jenis bisnis kita maupun tidak. Barometer yang kedua yaitu bagaimana agar supaya kita selalu berkompetisi. Jadi kolaborasi dan kompetisi ini selalu harus terbangun dengan baik. Dalam bidang apa saja. Agama juga menganjurkan kita untuk selalu berfastabiqul khairat. Ya. Artinya bagaimana supaya kita berlomba-lomba untuk mengejar sebuah kebajikan. Tertutup dari pintu sini, cari pintu lain. Dalam bahasa bisnis, itu disebut dengan saudagar. Kalau menurut Pak Yusuf Kalla itu mengatakan saudagar itu 1000 akal. Artinya tidak ada kata mati bagi seorang pedagang. Dalam kondisi pandemi seperti ini pun tetap punya jalan untuk berpikir bagaimana supaya bisa selalu eksis. Salah satu di antaranya itu adalah bagaimana agar supaya kita selalu menciptakan inovasi-inovasi dalam hidup. Ya. Kalau misalnya kita mengingat Darwin Smith, seorang
penulis buku yang sangat terkenal di New York Times, mengatakan ada 4 K yang membuat kita bisa eksis. Salah satu di antaranya adalah creativity without limit. Membangun kreativitas tanpa batas. Artinya kita seorang pebisnis di dalam kondisi pandemi seperti ini tidak bisa seperti kelompok-kelompok Jabariyah yang mengatakan saya pasif, saya menunggu sampai kondisi ini baik. Tidak bisa. Sebab kita tidak boleh hidup. berhenti. Tidak boleh berhenti. Iya. Terus berinovasi. Life is struggle. Kita tidak ada wujud sesungguhnya kemanusiaan itu terletak kepada perjuangannya, bukan hasilnya. Faidza faragta fansab wa ila rabbika farghab, itu artinya kamu berusaha, hasilnya itu dari Allah nanti. Ya. Luar biasa ini ternyata. Tapi 2 kunci ini antara kompetisi dan kolaborasi harus didukung oleh digitalisasi. Teknologi. Artinya harus ada teknologi. Ya. Disrupt. Itu artinya dunia ini sudah mengglobal. Bagaimana agar supaya produk kita itu tidak hanya dikenal oleh kelompok-kelompok kecil, tapi kalau bisa mengglobal secara seluruh dunia. Dengan demikian maka harus kita menguasai kepada adik-adik saya, adik-adik muda ISMI itu harus menguasai bahasa. Minimal harus menguasai bahasa dan teknologi tadi. Teknologi. Ya. Sehingga bisa terjadi ekosistem digital. Itu yang tepat. Ya. Jadi ISMI ekosistem digital gitu ya. Baik, kalau Pak. dalam bahasa Pak Ilham Habibie namanya Tehnosa. Teknologi, inovasi dan entrepreneurship. Ya. Kewirausahaan. Iya. Ya. Oke. Nah, last question nih. Kalau ke depan harapannya organisasi ISMI ini bisa seperti apa atau bisa menjadi apa? Kurang lebih begitu. Kira-kira harapan dari Pak Masrur apa ini? ISMI harus menjadi lokomotif bisnis di Indonesia. Harus Mengapa? menjadi lokomotif bisnis di Indonesia. Ya, mengapa? Keren ya. Kita ini majority. Kita mayoritas. Kita majority di Indonesia. Komunitas kita besar. Iya. Peluangnya besar. Jadi mengapa? Karena komunitas kita itu belum terikat dalam suatu lembaga. Dan saya berpikir bahwa ISMI ini adalah sebuah ikatan yang untuk menyatukan persepsi kita, bagaimana kita berlaku selaku gerbong yang bisa membawa umat Islam itu, seperti kata Nabi, hendaklah kalian menjadi tajir, karena 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di tangan para tujar. Karena itu memang kita ini bukan panggilan lembaga, tetapi ini adalah panggilan agama untuk bagaimana kita berjihad di dalam upaya memberdayakan semua umat Islam dengan sumber daya alam yang kita miliki, tentu dengan sentuhan-sentuhan teknosa itu. Dengan demikian sekali lagi bahwa harusnya ISMI itu harus menjadi pilot project dari begitu banyaknya umat Islam kita ini harus menjadi memberi warna kepada seluruh Indonesia bahwa kita inilah karya kami yang terbaik, mampu berkompetisi dimanapun, selalu menjadi yang terbaik. Tetapi untuk mengenalnya itu harus dengan disrupsi dan digitalisasi. Ya. Supaya bisa menjadi leader market di Indonesia. That's right. Gitu ya. Bahkan dunia gitu. Dunia. Luar biasa. Pak, barangkali ada pesan-pesan buat anggota ISMI di Bali? Silakan. Oh iya. Saya ucapkan Assalamualaikum kepada Pak Imam, kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Nur Salim, dan kepada anak saya Ismail Mubarak yang sekarang memiliki 3 kafe. Mudah-mudahan bisa selalu eksis, bisa selalu bersemangat bahwa kita ini adalah lahir dalam kondisi wirausaha dan tidak ada jalan untuk menyerah. Kita harus selalu tetap bersemangat untuk maju terus.
Tetapi apabila kita telah meraih kesuksesan itu, hendaklah kita menjadi orang yang disebut oleh Nabi khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi bermaslahat, memberi kemaslahatan kepada manusia pada umumnya. Luar biasa. Sobat yang ada di Bali, saudagar muslim yang belum bergabung dengan ISMI bisa menghubungi Pak Masrur. Barangkali bisa membawa pada komunitas yang bisa meningkatkan nilai-nilai tadi dan segera bisa bangkit dari kondisi pandemi yang ada saat ini, Pak ya. Betul, Pak. Bersama ISMI tentunya, Pak. Amin. Baik. Sukses berkah bersama. Amin. Sesuai tagline-nya ISMI. Baik, Sobat ISMI, jangan lupa untuk subscribe. Sobat-sobatnya Pak Masrur juga subscribe di channel ISMI channel ini. Agar terus bisa eksis ISMI channel ini dan terus berkembang. Ya, bisa jadi berikutnya kita mau ke Bali, Pak. Oh baik, silakan Pak, kami welcome. Barangkali bisa dikumpulkan sobat-sobat ISMI di Bali, kita bisa diskusi satu persatu seperti ini biar agar sharing-sharing ke komunitas ISMI dari Sabang sampai Merauke. Ya, insya Allah Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, Ya. Oke. Sekali lagi komen-komen dan juga share ke sahabat-sahabat kita yang lain yang belum nonton ini, dan jangan lupa sekali lagi subscribe. Terima kasih Pak Masrur. Baik, terima Ya, kasih. sampai jumpa kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, baik, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.